Shalom, selamat pagi, salam sehat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu menjadi suluh bagi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Selasa 30 November 2021 dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 10 mengatakan, Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini merupakan janji keselamatan yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan, di mana Allah akan mengembalikan orang Yehuda dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Yesaya menggambarkan persiapan yang dilakukan untuk menyambut mereka kembali. Kota Yerusalem yang telah lama ditinggalkan akan menjadi kota yang penuh dengan semarak kembali. Bangsa-bangsa dari jauh akan kembali ke kota Yerusalem. Mereka akan dipulihkan sehingga menjadi bangsa kudus dan memulihkan kehormatan mereka dengan nama yang dicari. Allah mencari yang tersebar untuk membawa mereka kembali kepadanya. Yesaya kemudian menggambarkan bahwa untuk menyambut kedatangan anak-anak yang dikasihi Allah, maka diperlukan orang-orang terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi mereka, atau disebut sebagai pembuka jalan. Kondisi jalan yang sebelumnya telah lama ditinggalkan, maka jelas sekali perlu ada orang-orang yang membersihkannya, yaitu menyingkirkan batu-batu dan menegakkan panji-panji di kiri dan kanannya. Inilah gambaran tentang akan datangnya orang-orang dari berbagai bangsa untuk dipulihkan menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Orang-orang yang tersesat dan terhilang sebelumnya akan menjadi orang-orang yang dicari, sehingga mereka semua akan menjadi umat yang turut memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti orang Israel pada masa itu, kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dahulu tersesat, menjadi orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Meskipun dosa pernah menyebabkan kita terpisah dari Tuhan, namun pengorbanan Yesus telah membuka jalan kita untuk datang kepadanya. Tuhan mencari setiap dari kita dengan sungguh-sungguh, menanti untuk mengalami kebaikannya. Sebelum kita diselamatkan, Yesus telah terlebih dahulu membuka jalan bagi kita. Inilah yang menjadi pesan Tuhan dalam firman hari ini, sebagaimana Yesus telah membuka jalan bagi seluruh umat manusia, termasuk kita semua, lewat kematiannya di kayu salib. Maka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Tuhan mau kita bertindak sebagai pembuka jalan bagi mereka yang belum diselamatkan. Pembuka jalan adalah seorang yang mengawali sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Dan dengan apa yang dilakukannya membuat orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukannya. Oleh karena itu beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang pembuka jalan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah yang pertama. Pembuka jalan adalah orang yang mau menjadi perintis untuk memulai kabar atas diri seseorang. Kita dapat menjadi seorang pembuka jalan bagi seseorang
Dimulai dengan bergerak untuk menceritakan kabar baik tentang Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada seseorang. Mungkin apa yang kita lakukan tidak serta-merta membuat orang itu mau menerimanya. Namun sesungguhnya kita sudah membuka jalan dari sebelumnya yang masih tertutup. Yang kedua, pembuka jalan adalah orang yang mau menyingkirkan batu-batu penghalang dalam dirinya. Jalan sebagus apapun tidak akan dapat dilalui ke dalam apabila masih terdapat batu-batu penghalang di atasnya. Batu-batu itu harus terlebih dahulu disingkirkan. Bahkan jalan landas pacu pesawat di bandara harus bebas dari kerikil sekecil apapun. Tujuannya adalah agar pesawat yang mendarat ataupun lepas landas tidak mengalami gangguan sedikit pun. Itulah sebabnya, apapun batu-batu penghalang yang masih ada pada kita, singkirkanlah semua itu, maka kita akan menjadi seorang pembuka jalan yang efektif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan melepaskan dan membebaskan umatnya Israel itu merupakan berkat terindah yang dilimpahkan pada umatnya. Tujuannya supaya mereka beribadah dan hidup dalam ketaatan dan takut padanya. Di mana jalan menuju rumah Tuhan harus patut dipersiapkan. Batu-batu harus disingkirkan supaya jangan ada hambatan ke sana. Mereka berkumpul di Yerusalem sebab telah mereka menerima keselamatannya. Mereka memuji Tuhan. Oleh karena itu mereka harus selalu berada di jalannya serta menuju dan memuliakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah ada penghalang dalam hidup kita menuju rumah Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari singkirkanlah segala hambatan yang ada dalam diri kita dalam membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Mari kita sambut kedatangannya agar perjalanan hidup kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang sudah kami dengarkan, di mana kami bersyukur Tuhan sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu juga kami diajarkan untuk menyingkirkan segala hambatan, segala penghalang yang ada dalam diri kami di dalam menyambut kedatangan-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam melakukan segala aktivitasnya Engkaulah menyertai. Berikan kekuatan yang sedang dalam bergumul dan penghiburan bagi yang sedang berduka cita dan kesembuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Itulah doa dan harapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.